Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini selalu diberikan kebahagiaan, diberikan semangat untuk proses pembelajaran akidah akhlak. Nah, di hari ini kita akan mempelajari masalah akidah Islam. Nah, yang pertama Ananda kita akan membahas masalah tujuan dari proses pembelajaran akidah Islam. Yang pertama adalah Ananda diharapkan dapat memahami pengertian dan dasar akidah Islam. Yang kedua, Ananda harus dapat memahami tujuan dari akidah Islam serta manfaat dari mempelajari akidah Islam. Nah, yang ketiga, setelah itu Ananda harus dapat membuat post-test mengenai hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Baik, di proses pertama atau awal pembelajaran Ananda harus dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, Ananda harus dapat memahami pengertian akidah Islam, iman, dan ihsan. Nah, baik, yang ketiga adalah Ananda dapat memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Yang keempat, Ananda dapat memahami manfaat mempelajari akidah Islam. Dan yang terakhir adalah setelah itu Ananda dapat memahami akidah Islam dari segi contoh dan perbuatannya. Baik, di proses pembelajaran Ananda juga diharapkan dari profil Pancasila dapat memahami dan mengaktualisasikan diri, yaitu Ananda dapat bertakwa, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Ananda dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah Ananda diharapkan dapat kritis dan kreatif tentang proses pembelajaran tersebut. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi akidah Islam. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Nah, yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang dasar akidah Islam. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tujuan akidah Islam. Yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang manfaat mempelajari akidah Islam. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan akidah Islam. Baik, mari kita mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Nah, Ananda, kita akan memberikan penjelasan tentang pengertian akidah Islam. Sebagaimana dibahasakan bahwa akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya al-aqdu, yaitu ikatan. Jadi pengertian secara bahasa akidah artinya adalah ikatan. Nah, secara istilah apa sih yang dijelaskan di dalam akidah Islam? Yaitu kepercayaan, merupakan keyakinan atau keteguhan hati yang pasti tidak ada sedikit pun di dalam diri manusia untuk tidak beriman kepada akidah Islam itu sendiri. Kemudian berbicara masalah akidah Islam, Ananda bisa memahami bahwa akidah Islam itu artinya kita memahami dan meyakini sepenuh hati bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, Ananda semua bisa menyimak dari video yang kami akan putarkan berikut ini. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Kali ini kita akan membahas tentang akidah anak soleh. Yuk kita perkuat akidah kita dengan memahami maksudnya. Akidah atau keimanan merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Jadi,
Akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, telah tadi video yang Ananda bisa menyimak. Selanjutnya kita membahas materi yang kedua. Yang kedua adalah dasar akidah Islam. Ananda, dasar akidah Islam ini tidak terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, apa itu Al-Quran dan apa itu Al-Hadis? Nah, Ananda bisa memahami bahwa Al-Quran itu adalah segala perkataan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa wahyu atau berupa kitab. Nah, yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah segala perkataan dan perbuatan yang berada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang ketiga Ananda adalah tujuan akidah Islam. Nah, yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kedua, membentuk kepribadian Muslim yang baik atau berakhlakul karimah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk mendatangkan ketenangan jiwa dan pemikiran. Materi yang keempat adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Dan yang terakhir, yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Baik, Ananda, materi yang tadi kita sampaikan, ada kira-kira pertanyaan, nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Baik, materi yang terakhir adalah materi tentang perilaku yang mencerminkan akidah Islam. Apakah perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan akidah Islam Ananda? Yang pertama, Anda bisa lihat bahwa kita senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan rasa butuh yang sangat dalam sehingga tidak merasa terpaksa dan terbebani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk memurnikan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari kemusyrikan, yaitu dengan tidak mempercayai adanya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terakhir, yaitu selalu berbakti kepada kedua orang tua serta berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, baik anak-anak Anda semua, untuk materi tentang akidah Islam mungkin cukup demikian. Kita lanjut untuk proses yang terakhir, yaitu pemberian penilaian atau pemberian tugas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.